Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pertama, on this day, 17 Agustus 1996, Manchester United berhasil mengalahkan Wimbledon dengan skor 0-3 dalam laga pekan pertama Premier League musim 1996-1997. Beckham mencetak gol penutup di menit ke-90 yang ia cetak dari tengah lapangan. What a goal! Kabar lain menyebutkan Erik ten Hag mengatakan Joshua Zirkzee, pergantian pemain selalu sangat penting dan menyenangkan melihatnya masuk dan mencetak gol kemenangan. Saya pikir mereka mengalami banyak kesulitan saat menekan kami dan kami menciptakan banyak peluang. Satu-satunya kesulitan adalah kami perlu membunuh di kotak penalti. Kabar lain menyebutkan Joshua Zirkzee menang dan mencetak gol. Tidak ada yang lebih baik lagi. Kami menang dan itulah yang pantas didapatkan para penggemar. Manchester United adalah klub besar dan kami harus berusaha sebaik mungkin. Itulah rencananya. Terpilih sebagai pemain terbaik, itu semua getaran yang baik, perasaan yang baik. Kabar lain menyebutkan full time Manchester United 1-0 versus Fulham. Kabar lain menyebutkan Bernd Leno mengatakan ini pertandingan yang sangat spesial. Seluruh dunia akan menonton. Old Trafford, stadion yang istimewa. Pertandingan besar bagi kami. Kami ke sana untuk memainkan permainan kami sendiri. Dan saya pikir ini adalah mimpi bagi setiap pemain sepak bola untuk berada di panggung itu. Kabar lain menyebutkan pemindaian medis menunjukkan kemungkinan masalah metatarsal saat Leny Yoro bergabung Manchester United. Para eksekutif United tetap melanjutkan perekrutan karena mereka yakin bahwa ia akan menjadi pemain top bagi Manchester United selama dekade berikutnya. Sumber Laurie Whitwell dari The Athletic. Kabar lain menyebutkan Manchester United hanya kalah 4 kali dari 34 pertemuan Premier League mereka dengan Fulham. Menang 24, imbang 6 kali. Kabar lain menyebutkan pada titik ini kita harus secara serius mempertimbangkan untuk membawa Sofyan Amrabat kembali, baik dengan status pinjaman ataupun permanen. Lini tengah Manchester United saat ini kurang mendalam. Hanya Casemiro yang menjadi spesialis di lini tengah bertahan. Salah satu posisi terpenting dalam tim sepak bola adalah defensive midfielder. Kabar lain menyebutkan Chris Sutton mengatakan, jujur saya tidak tahu apa yang bisa diharapkan dari United di pertandingan ini. Saya tidak menjagokan United untuk menang hanya karena mereka memiliki nama besar. Itu sudah tidak relevan. Kita ingat di musim lalu, mereka mengawali musim dengan sangat tidak meyakinkan saat mereka menghadapi Wolves. Di musim lalu, Fulham menjalani musim yang cukup bagus. Ingat, mereka berhasil menang di Old Trafford pada bulan Februari yang lalu. Saya rasa mereka bisa melakukan sesuatu juga di pertandingan ini. Jadi saya memprediksi laga ini akan berakhir imbang 1-1. Kabar lain menyebutkan fakta Manchester United. Manchester United adalah tim pertama dalam sejarah Premier League yang memulai musim dengan pertandingan kandang dalam 8 musim berturut-turut. Kabar lain menyebutkan mereka meminta Matthijs de Ligt untuk mendeskripsikan gaya bermainnya dalam 3 kata. Dan pemain nomor 4 baru kami menjawab agresif, tangguh, dan tenang. Pendekatan ini menjanjikan pertahanan yang tangguh. Ia akan agresif saat lawan menguasai bola, tangguh saat bertahan, dan tenang saat menguasai bola, sehingga ia tidak akan membuat kesalahan. Kedengarannya seperti sebuah janji bagi saya. Kabar lain menyebutkan Manchester United belum membuat keputusan untuk merekrut bek kiri hingga saat ini. Tetapi jika mereka memutuskan untuk menggaetnya, mereka memiliki opsi dan ide untuk posisi tersebut.
Ada beberapa opsi yang tersedia seperti Mario Hermoso, Sergio Reguilon, dan Marcos Alonso. Namun, prioritas United saat ini adalah menyelesaikan kesepakatan transfer seorang gelandang. Sumber Fabrizio Romano dari podcast HWG. Kabar lain menyebutkan, Jorge Mendes saat ini tengah berupaya untuk merancang kesepakatan antara Manuel Ugarte dan Manchester United, dan bahwa penyelesaian masih mungkin dilakukan mendekati batas waktu transfer. Sumber Laurie Whitwell dari The Athletic. Manuel Ugarte tidak dimasukkan dalam skuad PSG untuk pertandingan pembuka Ligue 1. Ia ingin bergabung Manchester United. Sumber Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan, did you know? Matthijs de Ligt adalah pemain pertama yang bermain untuk klub-klub terbesar di 4 liga dan negara utama sepak bola. Ajax di Belanda, Juventus di Italia, Bayern Munich di Jerman, dan Manchester United di Inggris. Kabar lain menyebutkan, kekuatan dari pemain bertahan baru-baru ini terletak pada fleksibilitas yang mereka bawa ke opsi taktis Manchester United. Dengan Lisandro Martinez, Euro, dan Matthijs de Ligt dalam skuad, klub sekarang memiliki kemampuan untuk beralih dengan mudah ke 3 back saat tim perlu melindungi keunggulan. Selama bertahun-tahun, kemampuan beradaptasi seperti ini merupakan sesuatu yang tidak United miliki. Di masa lalu, struktur pertahanan seringkali menjadi rentan di bawah tekanan, terutama saat mencoba mempertahankan keunggulan tipis. Ketidakmampuan untuk beralih secara efektif ke formasi pertahanan yang lebih kuat membuat kami rentan terhadap gol-gol di menit-menit akhir dan kehilangan poin yang tidak perlu. Namun, dengan skuad saat ini, Manchester United dapat dengan yakin menyesuaikan formasi menjadi 3 back, memperkuat pertahanan sambil mempertahankan kemampuan untuk melakukan serangan balik saat peluang muncul. Pilihan strategis ini tidak hanya memperkuat rencana permainan tim secara keseluruhan, tetapi juga memberi tim akan keyakinan untuk menyelesaikan pertandingan dengan keamanan yang lebih baik, dengan meraih kemenangan di setiap laga. Kabar lain menyebutkan, Andre Onana mengatakan suasananya sedang bagus saat ini. Kami semua bersemangat untuk musim ini yang sebentar lagi dimulai, dengan laga pertama kami versus Fulham. Kami senang melihat semua orang kembali, karena kami seperti keluarga. Kami memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Sangat positif bahwa semua orang kembali. Dan mudah-mudahan semua orang juga fit sesegera mungkin karena kami bersemangat untuk memulai. Kami punya Kobbie Mainoo, kami punya Garnacho, kami punya Ahmad. Saya pikir itu hal yang bagus dan kami akan memberi mereka waktu. Anda harus tahu bahwa Premier League tidaklah mudah. Ini adalah kompetisi terbesar di dunia. Jadi musim ini mungkin sulit bagi mereka para pemain muda. Tetapi mereka masih muda, kami akan memberi mereka waktu. Kami terbiasa bermain untuk klub besar. Dan kami terbiasa bermain di pertandingan besar. Kami di sini karena tantangan ini sangat besar. Itulah sebabnya mereka mendatangkan saya dan pemain penting lainnya ke sini. Pemain muda, sejujurnya kami seperti mereka beberapa tahun lalu. Kami memberi mereka pengalaman, kami mengambil tanggung jawab saat tim membutuhkannya, dan kami juga memberi mereka kebebasan. Pada akhirnya, sepak bola adalah tentang kebebasan, dan mereka harus bebas. Kami ada di sana untuk menghadapi semua ancaman. Tentang keinginannya meraih trofi, pasti 100%. Tapi itu tidak cukup. Sebagai pemain Manchester United, Anda harus memenangkan segalanya. Anda harus mencoba dan memenangkan segalanya. Setiap tahun, Anda harus mencoba setidaknya untuk mendapatkan 1 trofi. Peluang besar akan datang, jadi kami harus memanfaatkan peluang itu karena sudah waktunya untuk mengerahkan segalanya di lapangan. Ketika saya melihat bagaimana kami berlatih, ketika saya melihat bagaimana para pemain saya bekerja keras, saya merasa sangat positif. Kami ingin memenangkan segalanya. Itulah tujuan kami datang ke sini. Kami ingin
berjuang untuk Premier League, kami ingin berjuang untuk UEFA Europa League, kami ingin berjuang untuk Piala Carabao, kami ingin berjuang untuk Piala FA. Para penggemar Manchester United tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai musim ini. Saya tidak sabar untuk bermain di hadapan mereka. Dan saya tahu hal yang sama berlaku untuk rekan-rekan setim saya juga. Kami sedang melakukan persiapan untuk memenangkan pertandingan itu, dan kami akan melakukannya. Untuk memenangkan permainan ini, setiap pertandingan adalah final. Jadi final kami dimulai malam ini versus Fulham. Kabar lain menyebutkan Manuel Ugarte saat ini sedang berusaha keras untuk kepindahannya ke Manchester United. Sementara Fofana tidak pernah bernegosiasi dengan Manchester United, preferensinya lebih condong bergabung AC Milan. United saat ini hanya berfokus pada Ugarte sebagai prioritas utama dan memiliki opsi cadangan Sander Berge, Amar Amrabat, dan nama-nama lainnya yang juga masuk dalam pertimbangan, sumber Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan, seperti yang diberitakan sebelumnya, Scott McTominay ingin segera menuju pintu keluar dari Manchester United karena ia ingin tampil reguler. Ia mendesak untuk pindah dan lebih memilih pindah ke tim Premier League lain. Beberapa tim telah menanyakannya, tetapi Fulham lebih serius. Napoli juga telah memintanya untuk dipinjamkan, tetapi tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Hanya penjualan permanen yang mungkin dilakukan. Tidak jelas apakah McTominay ini ingin bergabung dengan mereka. Ada beberapa laporan yang mengatakan Fulham akan berusaha merekrutnya saat pertandingan pertama musim melawan United selesai. Fulham jelas menjadi favorit dan ada kemajuan dari semua pihak untuk mewujudkan kesepakatan ini. Tim Sherwood mengatakan, ketika ditanya tentang kedatangan Matthijs de Ligt ke Premier League dan bergabung United, jika saya penggemar Manchester United, saya jelas tidak akan bersorak kegirangan. Apakah dia lebih baik dari Harry Maguire? Saya rasa tidak. Kabar lain menyebutkan, jika Erik ten Hag masih memilih Marcus Rashford sebelum Ahmad dan Garnacho melawan Fulham pada pertandingan pertama Premier League, maka kita sebenarnya punya masalah di sini. Penampilan Rashford buruk saat melawan City di Community Shield dengan banyak peluang emas yang terbuang. Dua pemain sayap terbaik yang kami miliki di klub ini saat ini adalah Ahmad dan Garnacho. Mereka harus tampil sejak menit awal versus Fulham dini hari nanti. Kabar lain menyebutkan, konferensi pers lanjutan Erik ten Hag jelang laga pembuka Premier League menghadapi Fulham dini hari nanti. Yang pertama, Erik ten Hag, kami memenangkan 2 trofi. Jadi itu membuat kami yakin bahwa kami mampu menang. Dengan 2 trofi itu, kami menang lebih banyak daripada klub lain selain Manchester City di Inggris. 2. Erik ten Hag mengatakan, kami yakin kami memiliki tim yang bagus, skuad yang bagus. Kami harus lebih konsisten dan kami ingin menang di setiap kompetisi yang kami ikuti, terutama di Premier League. Harapan kami selalu sangat tinggi. Kami ingin meraih trofi. Yang ketiga, Erik ten Hag mengatakan, kami tahu target kami tahu arah kami. Sekarang kami harus mengintegrasikan pemain baru ke tempat yang menurut kami dapat meningkatkan level tim dan melanjutkannya dari sana. Yang keempat, Erik ten Hag mengatakan, ada semangat yang bagus di sini. Kami punya pemain yang bagus dan skuad yang kuat. Itu memperkuat keyakinan, dan itu selalu menjadi poin penting dalam sepak bola papan atas untuk memiliki ini. Bahkan ketika hasilnya tidak menguntungkan Anda, bahwa Anda tangguh dan Anda menjaga keyakinan. Yang kelima, Erik ten Hag mengatakan, Joshua Zirkzee, saya rasa dia sudah sangat dekat untuk tampil dalam laga debut berseragam United. Kami tidak menjalani pramusim bersamanya, kami butuh pertandingan dengannya. Yang keenam, Erik ten Hag mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, Joshua Zirkzee mengalami cedera di Bologna. Pada akhirnya ia terpilih untuk Belanda. Itu berarti ia tidak ikut dalam pertandingan pertama kami di pramusim. Jadi ia tidak bermain, itulah masalahnya saat ini. Yang ketujuh, Erik ten Hag mengatakan,
Ini minggu ketiganya berlatih. Anda melihatnya melangkah maju, tingkat kebugarannya meningkat, tetapi Zirze membutuhkan lebih banyak menit bermain. Jika Anda tidak dapat melakukannya dalam pertandingan persahabatan, itu harus dilakukan di liga. Yang ke-8, Erik ten Hag mengatakan, saya pikir kami memiliki dua penyerang muda yang berpotensi tumbuh menjadi penyerang kelas atas, yakni Højlund dan Zirze. Saya sangat senang memiliki pilihan tersebut yang cocok untuk semua unit, semua posisi. Kami membutuhkan sejumlah pemain untuk memasuki musim ini. Yang ke-9, Erik ten Hag mengatakan, kami memikirkan 60 pertandingan. Jadi ini akan menjadi ajang bertahan bagi yang terkuat. Kami butuh kedalaman skuad dan Anda harus membuat pilihan dan Anda butuh rotasi. Tidak ada pemain yang bisa bermain di semua pertandingan, tetapi juga berkompetisi internal. Dan Anda juga butuh beberapa senjata untuk digunakan secara taktis. Yang ke-10, Erik ten Hag mengatakan, saya sangat senang kami memiliki jumlah pemain sebanyak itu. Dan kami memiliki pemain berkualitas sehingga kami dapat membuat pilihan taktik tersebut. Kami juga memiliki pemain berkualitas dengan kemampuan yang berbeda dan itu bagus untuk memiliki mereka di dalam skuad. Yang ke-11, Erik ten Hag mengatakan, Luke Shaw saat pertama kali tiba di sini, ia memainkan banyak pertandingan. Saya yakin kami akan mengembalikannya ke performa terbaiknya. Ia baru berusia 29 tahun, sudah memainkan banyak pertandingan untuk Manchester United. Saya sudah berbicara dengannya, ia sangat berkomitmen, saya yakin ia akan segera kembali. Yang ke-12, Erik ten Hag mengatakan, Mason Mount, saya pikir setiap pemain sangat bersemangat dan tentu saja ia berlaku untuk Mason Mount. Dia ingin membuktikan sesuatu karena dia tidak mendapat kesempatan itu musim lalu. Ia akan menjalani seluruh pramusim dan itu akan mendukungnya untuk memiliki dasar yang baik untuk memasuki musim ini. Semua orang tahu Mason Mount adalah pemain berkualitas dan ia akan membantu kami mencapai level yang tepat dan membantu kami memenangkan pertandingan. Kabar lain menyebutkan sesi wawancara Matthijs de Ligt bersama MUTV hari ini. Yang pertama, Matthijs de Ligt mengatakan, Noussair Mazraoui, dia pria dan pemain yang luar biasa. Saya sudah mengenalnya sejak lama, sekitar 10 tahun yang lalu. Kami memiliki hubungan yang istimewa dan saya sangat senang dia juga akan berada di sini. Yang kedua, Matthijs de Ligt mengatakan, mendapatkan kesempatan ini dan bermain untuk klub ini di level ini membantu mereka memenangkan trofi itu luar biasa. Semoga saya bisa ambil bagian dalam sejarah Manchester United berikutnya. Yang ketiga, Matthijs de Ligt, saya sangat bersemangat. Saya sebenarnya sudah menunggu lama. Sepanjang liburan, saya menunggu pesan bahwa kesepakatan sudah selesai dan sekarang akhirnya sudah selesai, jadi saya tidak sabar untuk memulainya. Yang keempat, menandatangani kontrak dengan klub yang luar biasa ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saat saya masih kecil, saya tidak pernah menyangka akan memiliki karir seperti ini. Yang kelima, saya tumbuh bersama tim Manchester United, Cristiano Ronaldo, Vidic, Ferdinand, Wayne Rooney, Paul Scholes, Erwin van der Sar. Ada begitu banyak sejarah di klub ini. Ini adalah klub bersejarah yang besar dan Anda sudah bisa merasakannya. Yang keenam, Erik ten Hag, sejujurnya ia memainkan peran besar dalam karir saya. Ia adalah pelatih pertama yang mengangkat saya menjadi kapten. Saat itu saya berusia 18 tahun dan ia memberi saya begitu banyak kepercayaan diri. Itu benar-benar istimewa. Yang ketujuh, saya telah bermain untuk klub-klub hebat, bermain dengan pemain-pemain hebat, dan mudah-mudahan saya dapat memberikan pengalaman ini kepada para pemain yang ada di sini dan memenangkan trofi untuk klub ini. Yang ke-8, tentang final Liga Eropa 2017 dahulu kala. Sayangnya bagi saya kami kalah, tetapi itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saat itu saya berusia 17 tahun dan saya memperoleh banyak pengalaman. Yang ke-9, dari semua orang Anda belajar sesuatu. Cristiano Ronaldo tentu saja pernah ke sini dan membuat sejarah besar di sini. Ia merawat tubuhnya seperti kuil. Cara ia makan, cara ia tidur, itu adalah contoh yang sangat bagus bagi pemain muda seperti saya. Yang ke-10, Chiellini dan Bonucci, mereka adalah ahli bertahan. Mereka tahu persis permainannya
mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Sangat cerdas, jelas di Bayern saya bermain dengan Neuer dan Muller, pemenang berantai. Hanya dengan melihat mereka dan mempelajari hal-hal tertentu itu sangat berharga. Yang ke-11, ini tantangannya luar biasa. Memiliki kesempatan ini untuk salah satu klub terbesar di dunia dalam kompetisi terbesar di dunia. Saya mendorong oleh tantangan ini. Saya suka tantangan. Bermain untuk klub ini membantu mereka memenangkan trofi itu luar biasa. Semoga saya meraih kesuksesan bersama klub ini. Yang ke-12, tentang apakah dia seorang pemimpin di ruang ganti? Ya, selalu sangat sulit untuk mengatakannya. Saya rasa tidak sulit untuk mengatakan tentang diri Anda sendiri bahwa Anda memiliki karakteristik ini. Yang ke-13, tentang apa yang meyakinkan untuk bergabung Manchester United? Saya benar-benar menyukai proyek ini. Selain itu, mereka adalah klub yang luar biasa. Salah satu klub terbesar di dunia dengan sejarah yang luar biasa. Selalu menyenangkan untuk pergi ke suatu tempat dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang baru. Yang ke-14, semoga saya dan juga pemain lain yang datang musim panas ini dapat memberikan kontribusi besar bagi sejarah Manchester United berikutnya dan mengembalikan klub ke tempatnya semula, ke puncak. Kabar lain menyebutkan Luke Shaw absen setidaknya selama 1 bulan. Siapa yang akan Anda pilih sebagai bek kiri saat melawan Fulham dini hari nanti? Apakah menurut Anda Harry Amos layak untuk menjadi starter setelah pramusim yang mengesankan? Itulah kabar pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.